Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Kabupaten Banyumas dengan letaknya yang strategis pada persimpangan perhubungan lintas daerah menjadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut tentunya mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Terhadap 5 hal yang menjadi isu prioritas lingkungan hidup di tahun 2019, kelima isu prioritas tersebut yakni 1. Yaitu sampah, 2. Penurunan kualitas air, kemudian 3. Bencana alam, alih fungsi lahan, serta kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan. Misalnya 1. Isu sampah. Permasalahannya, sampah ini cukup kompleks, mulai dari minimnya fasilitas pengelolaan sampah, keberadaan TPA yang ditolak oleh warga di mana-mana, hingga kesadaran masyarakat yang sangat minim. Strategi dalam mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Banyumas diantaranya melalui 1. Penyusunan Peraturan Bupati Nomor 45 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah. Kami mentargetkan pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70%. Selain itu, demi memenuhi target tersebut, kami melakukan perubahan penanganan sampah melalui surat edaran Bupati dengan mengubah pola penanganan sampah, yaitu menjadi pilah sampah, manfaatkan sampah, dan musnahkan sisanya di sumbernya. Untuk mencapai target penanganan sampah, telah dibentuk 6 unit pelaksana teknis persampahan atau UPKP. Dengan adanya UPKP tersebut, penanganan sampah dapat menjangkau hampir di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2019, melalui APBD Kabupaten Banyumas telah menyusun 8 unit TPS 3R dan PDU. Sedangkan melalui APBN, program Kotaku, kami juga membangun 4 unit TPS 3R atau PDU. Kemudian pada tahun 2020 ini juga dibangun 6 lagi TPS 3R atau PDU, sehingga total ada 18 TPS 3R atau PDU. TPS 3R atau PDU ini bertugas mengangkut, memilah, dan mendaur ulang sampah yang dikelola oleh KSM. Selain membangun TPS 3R, PDU strategi lainnya dari pengurangan sampah adalah dengan penguatan bank sampah. Sampai dengan saat ini, ada 101 bank sampah yang aktif di Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas juga melakukan inovasi pengelolaan persampahan, yaitu dengan menerapkan program aplikasi sampah Salinmas atau sampah online Banyumas. Sistem aplikasi ini dirancang sebagai terobosan baru dalam pengelolaan sampah. Aplikasi Salinmas bekerja layaknya aplikator transportasi online. Aplikasi ini menyediakan layanan sampah, penjemputan sampah, dan pemberian insentif kepada warga dalam bentuk tabungan rupiah pada aplikasi. Dengan adanya berbagai upaya peningkatan pengelolaan sampah tersebut, Kabupaten Banyumas berhasil menekan laju timbunan sampah dari 0,14 ton per jiwa per tahun di tahun 2018 menjadi 0,12 ton per jiwa per tahun di tahun 2019. Sehingga volume timbunan sampah menurun dari 233.600 ton di tahun 2018 menjadi 214.930 ton di tahun 2019. Kami pasti tidak berhenti sampai di sini. Di tahun 2021 melalui sharing anggaran antara APBN dan APBD, kami sedang membangun TPST atau TPA berbasis lingkungan dan edukasi atau TPA BLE, yaitu menggunakan sistem pirolisis yang baru pertama kali dikembangkan di Indonesia. Semoga pembangunan ini bisa terlaksana dengan baik dan kelak akan menjadi kebanggaan bagi kami serta anak cucu kami. Dengan pengelolaan yang terus berkesinambungan ini diharapkan permasalahan sampah akan sepenuhnya tertangani. Lingkungan menjadi semakin bersih dan indah. Semoga Kabupaten Banyumas dapat menjadi percontohan penanganan sampah bagi kabupaten atau kota lainnya. 2. Isu penurunan kualitas air. Berdasarkan pemantauan kualitas air pada 30 titik sungai di Kabupaten Banyumas pada tahun 2019, terdapat 18 titik pantau sungai dengan kategori tercemar ringan dan 12 titik pantau sungai dengan kategori tercemar
sedang. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas, salah satunya dengan membangun IPAL komunal domestik. Sejak tahun 2012 hingga 2019, setidaknya telah terbangun 93 unit IPAL komunal untuk air limbah domestik di Kabupaten Banyumas melalui program USRI, SLBM maupun PNPM dengan teknologi Aerobic Buffer Reactor, dan lebih dari 10.000 kakak telah terlayani oleh IPAL ini. Upaya lain yang juga telah dilakukan antaranya pembangunan Taman Edukasi Daya Air atau TESDA, pembentukan komunitas bersih sungai, kegiatan bersih sungai, dan pengawasan terhadap pelaku usaha atau kegiatan. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan kualitas air permukaan akan semakin membaik, sehingga anak cucu kita kelak masih bisa menikmati indahnya alam Kabupaten Banyumas. 3. Isu bencana alam. Banyumas tidak luput dari tantangan bencana alam, diantaranya berupa letusan gunung berapi, banjir, kebakaran hutan, kekeringan, angin ribut, puting beliung, dan tanah longsor. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi tantangan tersebut, diantaranya sosialisasi, penyuluhan, dan simulasi penanggulangan bencana, pembinaan adaptasi perubahan iklim melalui program Kampung Iklim, pembangunan drainase dan embung, penyediaan sarana prasarana, dan percepatan bantuan untuk evakuasi bencana, dan pengecekan serta pemangkasan pohon yang rawan tumbang. 4. Isu alih fungsi lahan. Pada tahun 2018-2019, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banyumas cukup tinggi, yakni 2,72%. Alih fungsi lahan terus-menerus terjadi karena kebutuhan manusia akan penggunaan lahan, baik untuk perumahan atau rumah tinggal maupun kegiatan-kegiatan usaha lainnya. Upaya pengendalian alih fungsi lahan terus dilakukan di Kabupaten Banyumas, diantara melalui kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau, reklamasi bekas TPL Gunung Tugel dengan penanaman 1.000 bersama-sama, pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan fasilitas pengendalian pemanfaatan ruang. Saat ini di Kabupaten Banyumas telah ada aplikasi Si Petung Mas, sistem pengendalian tata ruang Banyumas, dan juga sistem perizinan online untuk informasi kesesuaian tata ruang bagi pelaku usaha atau kegiatan. Dengan adanya upaya-upaya tersebut diharapkan alih fungsi lahan lebih bisa terkendali. 5. Isu yang terakhir yaitu kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan di Kabupaten Banyumas merupakan pertambangan yang berupa pertambangan batuan, tanah uruk, dan emas. Telah banyak mengakibatkan kerusakan lahan, pencemaran air sungai, dan seringkali mendatangkan pengaduan atau komplain dari warga. Pada tahun 2019 terdapat 35 IUP operasi produksi di Kabupaten Banyumas yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi dengan luas wilayah IUP lebih dari 3.000 hektar, dan setidaknya terdapat 14 pertambangan tanpa izin dengan luas area hampir 10 hektar. Upaya pengendalian yang telah dilakukan diantaranya mewajibkan reklamasi lahan pasca tambang yang tertuang dalam janji pelaku usaha pada dokumen lingkungan hidup atau AMDAL UKL UPL, pengawasan dan pembinaan serta penanganan pengaduan. Bapak, Ibu yang kami hormati, itulah kelima isu yang kami hadapi dan kami tangani di Kabupaten Banyumas. Adapun program inovasi unggulan kami yaitu pengelolaan sampah melalui aplikasi Salinmas atau Sampah Online Banyumas yang merupakan aplikasi ojek online sampahnya di Kabupaten Banyumas. Hingga saat ini, aplikasi Salinmas ini sudah berjalan lebih dari 1 tahun, terdapat 825 user atau pengguna aplikasi. Wilayah layanan sebanyak 4 kecamatan di Kota Purwokerto. Jumlah KSM sampah yang menangani penjemput dan mengelola sampah sebanyak 27 KSM, dan jumlah sampah organik yang tertangani adalah 78.221 kg dengan nilai lebih dari 31 juta rupiah berupa insentif yang diterima oleh masyarakat.
Keberhasilan kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang telah kami lakukan tak lepas dari keterlibatan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Banyumas tidak bergerak sendiri. Kami bergerak bersama-sama dengan masyarakat, perguruan tinggi, lembaga masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat lainnya untuk mewujudkan lingkungan hidup Kabupaten Banyumas yang lebih baik. Semoga usaha kami membuahkan hasil yang baik demi kelestarian lingkungan hidup di bumi tercinta kami, yaitu bumi Banyumas, dan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Terima kasih. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka! Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan perihal kebijakan politik, legislasi, penganggaran, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu prioritas lingkungan hidup Kabupaten Banyumas. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk itu, kami Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas menyadari betapa pentingnya peran legislatif bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas yang bersih, sehat, dan nyaman. Permasalahan lingkungan hidup menjadi hal yang dialami di semua wilayah. Begitu juga di Kabupaten Banyumas, seperti 1. Permasalahan sampah, 2. Penurunan kualitas air, yang ketiga bencana alam, 4. Alih fungsi lahan, dan yang kelima adalah kerusakan tanah. Terkait hal tersebut, kami DPD Kabupaten Banyumas telah membentuk beberapa peraturan daerah yang terkait. Dalam hal penanganan sampah, Kabupaten Banyumas telah memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Adapun dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, Kabupaten Banyumas memiliki Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Diharapkan Perda ini senantiasa menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas bisa sedini mungkin dapat dicegah, diantisipasi dengan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dalam menjawab permasalahan lingkungan hidup berupa penurunan kualitas air maupun kerusakan tanah, Perda PPLH ini juga mengatur mengenai 1. Kewajiban setiap usaha atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air untuk melakukan pengelolaan sampah atau air limbah dengan membuat sarana dan prasarana pengelolaan air limbah serta menerapkan teknologi pengelolaan air limbah sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. 2. Fasilitas pengendalian pencemaran air bagi kegiatan skala kecil. Dan yang ketiga, mewajibkan pelaku usaha atau pengembang perumahan untuk menyediakan sistem pengolahan limbah cair domestik yang terpusat untuk menekan terjadinya pencemaran air permukaan. 4. Kewajiban setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan tanah. Adapun untuk mengendalikan alih fungsi lahan, Kabupaten Banyumas telah memiliki Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang RT/RW Kabupaten Banyumas dan tahun 2011 sampai 2031 yang saat ini sedang dalam proses review untuk dilakukan perubahan. Selain itu juga telah ada Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan atau yang disebut RDTRK Perkotaan Purwokerto tahun 2019-2039. Dalam hal pengendalian bencana, Kabupaten Banyumas
juga telah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Banyumas. Kami terus berupaya untuk melakukan pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan strategis terkait lingkungan hidup. Sebagai contoh, dalam hal pengelolaan sampah, kami turut memantau kebijakan pembangunan TPS 3R atau Pusat Daur Ulang, menyaksikan langsung ke lapangan, melihat bagaimana pengelolaan sampah di sana, menyapa petugas pengelola sampah, dan mengikuti perkembangan demi perkembangan dari pelaksanaan penanganan sampah, serta memberikan masukan-masukan. Hingga saat ini, 18 TPS 3R dan PDU telah terbangun di Kabupaten Banyumas. Jumlah ini adalah yang terbanyak dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain di Indonesia. Tentu saja kami sangat mengapresiasi kinerja dari pemerintah daerah yang telah berjuang mewujudkan ini. Dan kami juga terus mendorong pemerintah daerah untuk bisa lebih mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Selain pembangunan fisik, sarana dan prasarana persampahan, masyarakat juga perlu terus-menerus diberikan edukasi, pemahaman, dan praktik secara langsung terkait dengan pengelolaan sampah dari sumbernya. Saat ini, Kabupaten Banyumas juga telah ada program Salin Mas. Program Salin Mas ini, atau yang disebut Sampah Online Banyumas, yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Ini merupakan suatu terobosan yang baru pertama kali ada di Indonesia, dan Banyumaslah yang mengawalinya. Jika aplikasi ini terus dikembangkan, tentunya akan dapat menggugah masyarakat agar melek terhadap pengelolaan sampah. Dengan aplikasi ini, masyarakat akan menganggap bahwa sampah bukanlah masalah, tetapi sampah adalah hal yang berharga karena dapat mendatangkan tambahan penghasilan. Kami juga terus memantau perkembangan rencana pembangunan TPST atau TPA BLE yang disebut dengan TPA berbasis lingkungan dan edukasi yang akan dibangun di Desa Welaharwetan, Kecamatan Kalibagor. Kami berharap TPST atau TPA BLE ini nantinya tidak hanya menjadi TPST atau TPA biasa, tetapi akan menjadi wahana edukasi bagi masyarakat Banyumas, anak-anak sekolah, dan bahkan bisa menjadi percontohan bagi kabupaten kota lain dalam rangka pengelolaan sampah. Tidak hanya permasalahan sampah yang kami soroti, tetapi kami juga terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan penanggulangan bencana. Kami juga terus melakukan dan juga menetapkan arah kebijakan melalui Perda RPJMD dan memberikan dukungan anggaran melalui penetapan APBD. Pada tahun 2019, anggaran sebanyak 85,4 miliar rupiah telah ditetapkan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian tata ruang, pengelolaan sampah, dan program yang terkait dengan pengelolaan lingkungan lainnya. Anggaran ini jauh meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 yang hanya sebesar 38,9 miliar rupiah. Upaya legislasi, pengawasan, dan penganggaran tersebut telah membuahkan hasil yang cukup baik. Memang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Banyumas terus meningkat, tetapi pembangunan ini haruslah merupakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, pembangunan yang berkelanjutan, sustainable development. Dengan upaya yang sinergi, dukungan peraturan dan kebijakan dan pengawasan, kami berharap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas akan semakin bersih, semakin sehat, dan semakin nyaman. Better Banyumas, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.